Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovanka Indriasari, NPM 034 dari kelas E. Yang saya hormati Ibu Ira Wikartika selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mini project saya, yaitu analisis korelasi jumlah aplikasi media sosial yang terinstal dengan kapasitas RAM memori handphone Android. Mini project analisis kolerasi antara jumlah aplikasi media sosial yang terinstal dengan kapasitas RAM memori handphone Android. Langkah pertama, menentukan judul. Judul saya kolerasi antara jumlah aplikasi media sosial yang terinstal dengan kapasitas RAM memori handphone Android. Yang kedua, analisis yang akan digunakan dan hipotesisnya. Penelitian ini menggunakan analisis kolerasi dan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan tidak ada korelasi antara jumlah aplikasi media sosial yang terinstal dengan kapasitas RAM memori handphone Android. H1, ada korelasi antara jumlah aplikasi media sosial yang terinstal dengan kapasitas RAM memori handphone Android. Langkah ketiga yaitu teknik pengambilan data yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang melakukan sebar kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Berikut ini adalah pertanyaan yang ditanyakan pada kuesioner. Yang pertama, apakah jumlah aplikasi media sosial yang terinstal sangat banyak di handphone Android Anda? Yang kedua, apakah semakin tinggi kapasitas RAM memori handphone Android semakin banyak aplikasi yang terinstal? Dengan menggunakan penilaian skala 1 sampai 5. Selanjutnya, untuk perolehan data mentah kita pindahkan ke Microsoft Excel. Di sini saya mendapatkan 41 sampel. Untuk variabel X itu aplikasi media sosial yang terinstal. Variabel Y kapasitas RAM handphone Android. Lalu kita mencari analisis korelasinya. Untuk langkah yang pertama mencari nilai koefisien kolerasi dengan rumus sama dengan Pearson data dari variabel X kita gabungkan dengan variabel Y. Sehingga mendapatkan hasil 0,78417567. Kita bulatkan menjadi 0,7842. Selanjutnya langkah kedua perhitungan koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat pangkat 2 kita kalikan dengan 100 sehingga mendapatkan hasil 61,4931. Kita bulatkan menjadi 61,49%. Sudah kita temukan untuk nilai korelasi sebesar 0,7842 dan nilai determinasi itu 61,49%. Selanjutnya kita uji signifikasi. Yang langkah pertama, perumusan hipotesis H0 mu sama dengan 1, H1 mu tidak sama dengan 1. Langkah kedua, menentukan taraf nyata dan T tabel. Diketahui alfa atau probabilitas 0,05, N dikurangi 2, N itu adalah sampel kita 41 dikurangi 2, sehingga mendapatkan hasil 39. Lalu kita masukkan rumusnya untuk mencari T tabel. TINV. Masukkan probabilitas atau alfa 0,05 dikalikan dengan 39. Mendapatkan hasil 2,022. Kita bulatkan menjadi 2,023. Sudah kita temukan untuk nilai T tabelnya. Selanjutnya kita mencari nilai T hitung. R kuadrat berarti kita mengambil nilai korelasi. Kita pangkatkan 2. Kita pangkatkan 2
terdapat hasil 0,6149. Selanjutnya 1 dikurangi R kuadrat, berarti sama dengan 1 dikurangi R kuadrat yang sudah kita cari tadi, sebesar 0,38506. Untuk N-nya itu pakai sampel kita, yaitu 41. N dikurangi 2 berarti 41 dari sampel kita dikurangi 2 sebesar 39. Lalu kita masuk ke rumus. S sama dengan akar 1 dikurangi R kuadrat dibagi N. Kita masukkan, tadi kita sudah menghitung 1 dikurangi R kuadrat, jadi tinggal masukkan saja untuk ini. Lalu kita bagi dengan 39, maaf, 39. Kita peroleh hasil 0,00987. Lalu kita akarkan dari nilai tersebut. Untuk mencari akar kita pakai rumus SQRT dari nilai yang kita temukan tadi, sehingga mendapatkan hasil 0,099. Lalu kita masukkan rumus lagi ke R dikurangi 0 dibagi S. Untuk R-nya kita pakai korelasi, sama dengan korelasi dikurangi 0 lalu dibagi dengan S yang sudah kita temukan. Nih. Ini yang sudah kita temukan, sehingga mendapatkan hasil 7,89181. Kita bulatkan menjadi 7,8918. Sudah kita temukan dalam nilai T hitung. Data Microsoft Excel tersebut kita pindahkan ke Word, yaitu seperti ini manualnya. Kita dapatkan korelasi 0,7842, determinasi 61,49%. Selanjutnya untuk taraf nyata dan taraf tabel kita temukan 2,023. Untuk T hitung kita mendapatkan 7,8918. Untuk daerah keputusan kita mendapatkan grafik seperti ini, yaitu H0 ditolak. Interpretasi data, untuk yang pertama R hitung atau korelasi sebesar 0,7842 itu lebih kecil dari R tabel 7,8918. Untuk P value-nya kita mendapatkan 1321, lebih kecil dari 0,05. Uji asumsi pada 0,4872 H0 ditolak, sehingga disarankan untuk meningkatkan daya uji seperti menggunakan sampel yang besar atau meningkatkan signifikasi. Terdapat outlier berdasarkan metode Turkey-French K sama dengan 1,5. X tidak mengandung outlier. Y berisi 5 outlier potensial, yaitu 36,59% dari observasi. Residual tidak mengikuti distribusi normal. Untuk kesimpulannya, secara perhitungan koefisien, korelasi H0 ditolak, artinya terdapat korelasi antara jumlah aplikasi media sosial yang terinstal dengan kapasitas RAM memori handphone Android. Uji asumsi disarankan untuk meningkatkan daya uji seperti menggunakan sampel yang besar atau meningkatkan signifikasi. Untuk hasil pengolahan data, menurut aplikasi Calculator Kingdom itu seperti ini. Untuk hasilnya kita sama. Untuk correlation test using distribution, sekian penjelasan dari mini project saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.